Tidak bisa kamu mengatakan reaksinya anaerob tanpa menggunakan oksigen. Nah, itu cacat penelitian, salah teknis. Siapa pembimbingnya? Hah? Ya, silakan Anda Luis presentasinya. Oke, silakan dimulai Anda Luis. Ini menentukan Anda bisa naik kelas 2, kelas 3 apa enggak. Lulus TA berarti naik kelas, enggak lulus berarti belum bisa naik kelas. Jadi kamu, saran saya, kamu penelitian ulang. Karena udah masuk Ustaz, share screen-nya Ustaz. Masuk. Bab 3, sip. Assalamualaikum, tugas akhir. Mantap, Luis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Setia Pardana dari 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul pemanfaatan resirkulasi limbah budidaya lele dengan sistem aquaponik pada tanaman sawit. Abstrak. Perdana Luis Setia 2021. Pemanfaatan resirkulasi limbah budidaya lele dengan sistem aquaponik pada tanaman sawit. Tugas akhir 11 MIPA 2 SMA Tunas Luhur Politek School. Pembimbing Rahmat SPD. Kata kunci aquaponik air kolam ikan sawi hijau. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Limbah kotoran ikan dan sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman yang dibudidaya karena air limbah lele mengandung senyawa kimia amonia. Perumusan masalah. Bagaimana cara pemanfaatan limbah budidaya ikan dengan sistem aquaponik terhadap budidaya tanaman sawit? Batasan masalah. Yang diamati penelitian adalah pertumbuhan tanaman sawit dan jenis ikan yang digunakan adalah ikan lele. Tujuan penelitian. Memanfaatkan limbah budidaya kotoran ikan dan sisa makanan ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman yang dibudidayakan. Manfaat penelitian. Mengetahui pengaruh penerapan sistem aquaponik dengan tanaman sawit terhadap tingkat efisiensi pakan dan biomasa ikan lele, serta memberikan informasi terutama bagi pembudidaya ikan mengenai sistem aquaponik yang efektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hipotesis. Membudidaya lele dengan sistem aquaponik menggunakan tanaman sawit dapat memberikan informasi bagi budidaya lele untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bab 2 kajian pustaka. Aquaponik merupakan kombinasi sistem aquakultur dan hidroponik yang saling menguntungkan. Aquakultur merupakan budidaya ikan, sedangkan hidroponik dapat diartikan memberdayakan air. Prinsip dasar yang bermanfaat bagi budidaya perairan adalah sisa pakan dan kotoran ikan yang berpotensi memperburuk kualitas air akan dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman air. Lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Bab 3 metode penelitian. 1. Jenis, lokasi, dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode eksperimental. Penelitian ini dilakukan di Desa Kerambilan Besuk pada bulan Januari tanggal 20 sampai dengan Februari tanggal 20. 2. Alat dan bahan penelitian. Alat. 1. Pipa PFC. 2. Talang. 3. Sambungan elbow. 4. Lem pipa. 5. Meteran. 6. Gergaji besi. 7. Botol mineral 1,5 liter. 8. Penggaris sebidol. 9. Pompa air tiup. 10. Selang PE. 11. pH indikator. 12. Termometer digital. 13. Kertas label. Bahan benih sawi hijau, ikan lele, dan pakan ikan buatan. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah limbah budidaya lele dan sampelnya adalah sistem aquaponik. 4. Variabel penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini adalah ikan lele. Variabel terikat dari penelitian ini adalah tanaman sawit. Variabel kontrol dari penelitian ini adalah pengamatan air kolam dan pengamatan tanaman. 5. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian atau ANOVA yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawi hijau.
6. Prosedur penelitian. Tahap persiapan. 1. Menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. 2. Menyiapkan benih tanaman. Tahap pelaksanaan. A. Menyiapkan media tanaman. 1. Membuat instalasi aquaponik dengan sistem DFT. Kemudian membuat lubang pada talang dengan jarak 20 cm per lubang. 2. Memasang sambungan pipa untuk saluran input dan saluran output. 3. Memasang selang PE dan pompa air celup di dalam kolam. 4. Memasang netpot pada talang. 5. Menyambungkan selang input dari pompa air celup menuju talang. 6. Mengisi kolam dengan air sebanyak 168 liter. 7. Memastikan tidak ada kebocoran pada rangkaian instalasi, kemudian menyalakan pompa air celup untuk disirkulasi. B. Penyemaian benih dan penanaman. 1. Memotong rock wool dengan gergaji besi menjadi bentuk persegi. 2. Potongan rock wool dimasukkan ke dalam tray semai dan melubangi rock wool dengan kedalaman sekitar 0,5 cm. 3. Mengisi tiap lubang tanam dengan 1 benih sawi, kemudian disimpan pada tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung. 4. Setelah berumur 3 hari atau benih sudah menjadi kecambah, benih dipindahkan ke tempat yang terpapar sinar matahari. Tahap pengamatan. Tahap ini terdiri atas pengamatan parameter kimia air kolam dan pengamatan tanaman sawi. Bab 4. Pembahasan. Tinggi tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata tinggi tanaman pada setiap perlakuan. Terutama perlakuan P2 memiliki perbedaan yang nyata dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Lebar daun. Pada pengukuran lebar dan menunjukkan bahwa ketiga perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata. Hal ini disebabkan oleh tingginya suhu air yang dapat menyebabkan kurangnya kandungan oksigen terlarut di dalam air. Jumlah daun. Hasil perhitungan jumlah daun tanaman sawi hijau menunjukkan bahwa ketiga perlakuan tidak berbeda nyata. Namun pada saat tanaman berumur 23 hari dan 30 hari dari semai, perlakuan aquaponik memiliki rata-rata jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1 atau non-aquaponik. Bab 5. Penutup. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan ditunjang analisis data serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran tinggi tanaman sawit dari ketiga perlakuan memiliki perbedaan yang nyata pada hari ke-30. Sistem aquaponik berpengaruh terhadap perbaikan kualitas air media pemeliharaan ikan lele, khususnya dalam menyaring kotoran ikan dan sisa pakan yang menjadi amonia sehingga air dapat digunakan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo. Tampaknya nih Ustadz Jun duluan. Mic belum dibuka, Ustadz, mic-nya. Tolong Nanda Luis ya. Saya tidak menghakimi Nanda ya. Saya hanya menyempurnakan karya Nanda. Tolong dipasang dengan baik pendengarannya ya. Ada banyak revisi Nanda ya. Ada banyak revisi Nanda untuk karya tulis Nanda ya. Saya tak tahu Nanda ini membuat sendiri apa langsung copy paste dari sebuah media ya. Saya bacakan dulu ya, ada 8 revisi Nanda. Ya. Ada 8 revisi Nanda. Ada 8 revisi. Ya. Catat biar gak lupa lu di pulpen. Enggak usah dicatat Nanda. Nanti saya kirim nanti. Akan saya kirim nanti revisiannya ya. Tolong diperhatikan saja Nanda ya. Oh betul gitu ya. 1. Tujuan khusus merupakan jawaban dari rumusan masalah. Seharusnya tujuan khususnya adalah mengetahui cara pemanfaatan limbah budidaya ikan lele ya, dengan sistem aquaponik terhadap budidaya tanaman sawi. Bukan ditulis semua Nanda ya. Tujuan khususnya kan Anda tulis semua, memanfaatkan, mengetahui cara pemanfaatan limbah kotoran budidaya ikan dan sisa makanan ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman yang dibudidayakan. Itu kan lancung Anda, ya. Terlalu panjang itu, ya. Ya, itu ya, revisian yang pertama, ya. Berikutnya,
revisian yang kedua adalah pada pemanfaatan penelitian, kenapa tanamannya itu kok menggunakan kangkung, Nanda? Padahal Nanda itu kan menelitinya itu sawit, tapi Nanda itu menggunakan kangkung. Kenapa? Kan jauh itu, Nanda. Jauh dari judul yang menggunakan tanaman sawi, Nanda. Tak sinkron, kan, Nanda? Dia salah alamat. Ya, alamat palsu itu. Ya. Cereng kangkung di sawi, ya. Kan tidak sama, Nanda. Nanda mulai tadi presentasi kan menggunakan sawi-sawi, tapi Nanda itu menggunakan kangkung penelitiannya. Kan Keliru, tinggal nganu tanaman Ustaz. Aku itu kan direvisi sama Ustaz Rahmat. Kurang kangkung Ustaz. Jadinya iya, saya kan tidak tahu, kan cuma membaca karya Nanda yang diberikan, yang dikumpulkan itu, Nanda. Harusnya ini Nanda ini ganti judul ini, bukan sawi tapi kangkung, ya. Ini ya. bawahnya sawi Ustaz. Ya, ini kalau kena Ustadz Heru yang merevisi ini tak mau Ustadz Heru ini. Buat Ustadz Heru itu kalau sudah tidak mau, tidak bisa dipaksa, Nanda. Makanya saya duluan ini. Iya. Berikutnya. Pada hipotesis, tolong diperhatikan kembali tentang tanaman yang digunakan. Tanaman yang digunakan itu berbeda dengan judulnya, iya. Pada hipotesis, ya. Tolong diperhatikan itu, harus sesuai, ya. Kalau sawi ya sawi, ya. Kalau kangkung ya kangkung. Angguran sawi dan kangkung itu saja sudah, ya. Dua-duanya, ya. Iya. Jangan tertawa, Nanda, ya. Ini, ya. Likman telik tadi malam saya, Nanda. Tak tidur saya tadi malam. Nanda tidur, ya. Ya, yang nomor 4 pada penjelasan pada tujuan pada tinjauan pustaka, penjelasan pada tinjauan tolong dibuat dengan runtut, ya, dibuat yang runtut, ya. Seharusnya menjelaskan tentang keunggulan sistem aquaponik, yang dibahas adalah sistem aquaponik, ya. Aquaponik sendiri, ya. Ini tolong runtut Anda, ya. Ini nanti saya kirim ke Anda, malah tak bingung Anda, ya. Nomor 5, pada rancangan tabulasi variabel A dan B. Pada tabel maksudnya apa itu? Ya. Apa rumusan masalah atau yang lain, ya. Bagaimana? Apa rumusnya itu bagaimana, Anda, ya? Yang seharusnya variabel tersebut diberi keterangan sehingga pembaca tidak bingung, ya. Ya, tolong di anu. Yang nomor 6, grafik hasil pengukuran suhu tiap minggu. Ada di mana? Seharusnya diletakkan di bawah deskripsi sehingga pembaca tidak bingung. Ya kan ada pengaturan suhu itu, kata tidak terlalu panas kan, kan pakai air ini, iya. Aquaponik ini, iya. Kalau terlalu panas mati nanti anunya itu. Kalau terlalu dingin tak cocok juga itu, ya. Oke. Yang nomor 7, hasil tabel pengamatan rata-rata tinggi tanaman ada di mana? Ini juga seharusnya diletakkan di bawah deskripsi sehingga pembaca tidak bingung juga. Ya. Berikutnya yang paling terakhir nomor 8, istilah asing, ya. Istilah asing harus dicetak miring. Nanda tidak tegak kepi, ya. Iya Nanda, ya. Jadi Nanda ini harus teliti, ya, karena ini kan karya tulis, ada berita harus teliti, ya. Jangan hanya copy paste. Mungkin Nanda ini tak sharing dengan Ustadz Rahmat, ya, sebagai pembimbing, ya. Tolong Ustadz Rahmat itu jangan dilupakan, Nanda, ya. Ya, Ustadz Rahmat itu ganteng, Nanda. Ya. Jangan dilupakan, ya. Tolong selalu sharing, ya. Mungkin itu saja Ustadz Heru dari saya. Mungkin Ustadz Heru juga ada banyak penambahan. Tolong Ustadz Heru diberi masukan Nanda ini. Ya. Ini Nanda ini, ya, setelah saya beri masukan 8, tidak usah loncat-loncat Ustadz Heru. Ini sudah keringetan. Harusnya ini, ya, gimana ini? Terserah Ustadz Heru ini. Ya, baik, dari saya hanya sekian saja. Baik, terima kasih Ustadz Jun. Saya langsung lihat daftar pustaka ini agak aneh. Banyak ini apa benar ada di TA-nya nih? Iya.
Ini gimana? Kok banyak sekali, tapi saya nggak menemukan. Misalnya Robert J. Kodowati. Coba tunjukkan ke saya mana yang you kutip di bab 1 sampai 5. Kenapa, Ustaz? Ini daftar pustaka. Ayo kita menuju daftar pustaka sekarang. Ya, siap. Ah, Anda Luis. Kenapa, Ustaz? Misalnya dari terakhir dulu, dari terakhir kan banyak sekali nih. Saya pengen ngecek aja. Ya. Robert J. Kodowati, Rustam Syarif. Ini kan you mengutip. Itu ada di bab berapa itu? Yang mana, Ustaz? Lagi ulang. Biar gampang, paling akhir itu Robert. C. Nah, Itu tunjukkan ke saya mana dalam karya ilmiahnya yang Anda kutip. Itu diletakkan di bab berapa? Pengelolaan sumber daya air terpadu nih. itu yang mana, Ustaz? Pinus lingga, hidroponik. Itu you kutip di bab berapa? Kok banyak sekali daftar pustakanya ini? Ya bagus, tapi saya jadi merasa aneh. Sebanyak inikah daftar pustaka yang betul-betul diambil oleh Nanda Luis? Ustaz, Ya kalau memang betul ya nggak apa-apa. saya cari, Ustaz. Apa? Ya, saya jadi merasa aneh nih. Daya air terpadu. Dan sekalian ingat daftar pustaka itu dicantumkan ketika betul-betul kita kutip di TA kita loh. Entah itu di bab 1 sampai bab 5, yang jelas kita mengutip kata-katanya dari buku ini. Misalnya naik lagi ke Paulus Nugrohati, Rahasia Sukses Bisnis dan Budidaya Lele Unggul. Ini dikutip di halaman berapa nih? Ini, Ustaz. Ini menjadi, Ustaz. Lupa saya, Ustaz. Ya, nanti revisi saya adalah tolong yang tidak dikutip jangan dimasukkan ke daftar pustaka. Nggak harus gagah-gagahan banyak-banyakan gini, tapi nggak cocok. Kan lucu nih. Eko Haryanto, penebar swadaya ini, sawi dan selada. Mana? You mengutip kalimatnya Eko Haryanto di TA-nya mana? Karena di daftar pustaka ada. Saya khawatir daftar pustaka ini tidak nyambung dengan isi TA loh. Ini kemarin saya yang ini ya, Ustaz. Terus direvisi gitu, Ustaz. Ya, yang kelebihan ini, yang salah ini kena saya tulis gitu, Ustaz. Ya, nanti mohon dicek. Saya tidak ngecek satu persatu, Anda cek sendiri. Daftar pustaka sebanyak ini, saya tidak yakin semuanya ini ada dalam TA Nanda. Ya. Nah, yang tidak ada, tolong dihapus karena ya tidak cocok, ya lucu nanti. Daftar pustaka ini tidak ada ternyata ya. Siap. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita berusaha. Siap. Terus ya dari awal saya baca itu agak pusing. Nanda Luis ini salah ketik banyak sekali. Kenapa ya? Yang mana, Ustaz? Aduh, nggak bisa nunjukkan saya saking banyaknya. Dalam itu dala AMMM. Oh iya. Aduh, ya Allah ini. Terus apa lagi ya? Aduh, banyak kurang teliti, Ustaz. Iya. Kalau salah ketikan banyak tuh orang sudah malas baca karyanya, kayak brosurnya mobil tertentu itu. Salah semua ketikannya. Nah, sekarang mari kita menuju halaman judul paling depan. Judul. Nah, ini saya meyakini Nanda Luis tidak membaca secara detail panduan TA. Untuk itu judul ya, cover ya yang ada logonya tuh. Untuk memenuhi berbagai syarat penilaian dan ini dapat dari mana Luis nih? Yang mana, Ustaz? Itu loh kalimat bawahnya judul. Tugas akhir bawahnya. Untuk memenuhi berbagai syarat penilaian dan juga syarat untuk mencapai. Itu kalimat dari mana? Itu bukan TL itu. Nah, ayo gimana itu? Tidak seperti itu bunyinya. Bunyinya berarti nggak baca panduan TA ya. Sehingga boleh dong saya berpikir, wah Luis ini kayaknya ngopi skripsinya orang, diedit sedikit gitu. Sehingga banyak yang lopot. Boleh dong saya berpikir gitu. Iya, harusnya kan gini. Tugas akhir ya, kan judul terus tugas akhir. Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat kenaikan kelas 12. Itu yang diminta tunas luhur. Kok ini sebagai syarat kelulusan berbagai, wah ini mesti skripsi nih. Itu aroma kalimat skripsi itu.
Ya semuanya nggak ada yang salah, cuma Tunas Luhur meminta yang tertulis sebagai prasyarat kenaikan ke kelas 12 gitu. Dia bilang untuk memenuhi berbagai syarat penilaian dan juga sebagai syarat untuk mencapai standar kelulusan. Ini skripsi nih. Nah dari sini saya langsung timbul fitnah nih. Ini ngopi skripsinya orang pasti ini. Terus dimodif sedikit. Cara modifnya daftar pustakanya banyak, lupa delete. Terus ininya juga keliru. Gimana kalau saya berpikir gitu? Ya tapi saya tidak. Saya tetap percaya pada anak-anak saya sebagai pribadi yang jujur dan bekerja keras sesuai panca jiwa sama Tunas Luhur. Nah, baik sekarang lanjut ke rumusan masalah. Nah, tolong dibacakan Anda Luis rumusan masalahnya. Enggak, saya bisa. Bab 1 rumusan masalah. Tunggu saya scroll dulu, Ustaz. Rumusan masalah. Bagaimana cara pemanfaatan limbah budidaya ikan yang sistem aquaponik terhadap budidaya tanaman sawi? Ya, terus yang tujuan khusus. Memanfaatkan limbah budidaya kotoran ikan yang bisa makanan ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman budidaya. Itu apakah sudah cocok ya jawaban dan pertanyaan menurut Luis? Jawabannya memanfaatkan limbah kotoran ikan dan sisa makanan sebagai sumber nutrisi. Pertanyaannya, bagaimana cara pemanfaatan limbah budidaya ikan? Tuh. Sebetulnya kotoran ikan. Ya, biar pembaca tidak bingung sekalian, ya limbah sama kotoran itu mirip, tapi tolong disamakan bahasanya. Tadi sudah sempat disinggung Sajun sedikit, ini tadi di awal. Rumusan masalah dengan tujuan khusus, mohon disinkronkan sekalian. Kalau bilang, kan rumusan masalah itu pertanyaan penelitian kan? Tujuan itu jawaban dari pertanyaan itu. Nanda Luis bertanya, bagaimana cara pemanfaatan limbah? Nah, jawabannya tentu adalah untuk mengetahui pemanfaatan limbah gitu. Nah, di sini ditulis bagaimana cara pemanfaatan limbah? Jawabannya pemanfaatan kotoran organik. Lah, wis lain dah ini. Jauh lah. Ya kotoran organik sebetulnya sama limbah budidaya ikan sama. Apa? Limbah budidaya ikan itu juga organik, tapi jangan gitu. Ini tidak nyambung secara ilmiah. Disamakan. Ulangi. Bagaimana cara pemanfaatan limbah budidaya ikan dan seterusnya? Nah, yang bawahnya untuk mengetahui cara pemanfaatan limbah budidaya ikan. Jangan kotoran organik, enggak runtut dan enggak sama. Nah, terus saya tanya, kenapa itu dikasih nomor angka 1 ya? Mana? Rumusan masalah itu dikasih angka 1. Tujuannya 1, padahal cuma 1 item. Untuk apa fungsinya itu? Rumusan masalah dikasih 1 titik. Bagaimana cara? Nah, enggak ada ini, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Lah ya, kenapa dikasih angka 1 itu? Gunanya apa gunanya? Di sini enggak ada ini, Ustaz. Ada di situ, Ustaz. 1 gitu, Ustaz. Iya, ada di sini. Ada. File yang mana yang saya pegang nih? Rumusan masalah kan, Ustaz? Aduh. Ini loh, ini. Bagaimana ada nomor 1? Ingat, Nanda Luis, numbering itu dibutuhkan kalau lebih dari 1. 1, bagaimana cara pemanfaatan. 2, bagaimana cara penjualan. 3, gitu. Kalau cuma 1, nggak usah dikasih angka. Ini untuk apa ini? Terlihat lucu aja, lucu gitu loh. 1, 2-nya mana gitu. Ya mohon rumusan. Luis ini sudah makan. Nah ini, kita kok belum sarapan. Enggak, Ustaz. Tadi tanya dulu, Ustaz, apa sudah Luis sudah sarapan, apa sudah minum obat gitu. Jangan-jangan enggak minum obat, enggak sarapan. Nah ini, badan gerges, Mas. Iya. Ya, Nanda Luis. Ya. Ya gitu ya, rumusan masalah itu numbering nggak usah. Ketemu dah ya? Ketemu ya? Tapi di milik saya ini enggak ada, Ustaz. Oh, di saya kok ada nomor 1. Bagaimana cara? Ini yang dikumpulkan ini apa? Tidak sama, Tat. Yang dengan dipegang Luis, Tat. Takut tidak sama, Tat. Aduh. Saya ngoreksi sama dengan yang sudah Ustadz Heru share kemarin. Betul, sama. Terus Tat, saya tuh bertanya daftar pustaka itu banyak sekali, tapi di depan tuh nggak ada Tat, kutipan daftar pustaka yang banyak tadi itu. Ya, atau saya nggak temukannya. Saya kemarin mengumpulkan 2 kali kalau saya udah indah, Ustaz. Ini Tat. Tidak apa kalau ngumpulkan 2 kali ini bentar lagi tak kirim lagi. Tidak sama. Ya sudah.
Iya, ya sudah, Tat. Anu aja, Tat. Diteh lagi nih, Tat. Ya. Diteh lagi saja, Tat. Hah? Iya. Aduh. Daripada dikira saya yang tidak sarapan, Tat. Saya tadi semalam tidak tidur, Tat. Nah itu. Ternyata pas benih ini, Mas. Pabrikan itu. Tidak ada kayaknya. Cuman Kelim. salah di numbering itu tadi kayaknya. Tapi kangkung dan sawi itu sudah betul itu ya. Konten sawi betul kan? Judulnya sawi yang dititi kangkungan begitu ya. Mungkin yang kangkung tuh saya kurang teliti gitu nganunya Zat. Jangan nyalakan Tatahmat, ya jangan nyalakan Tatahmat, nanti Tatahmat teka dengan saya nanti, ha? Waktunya tuh ini. Jangan mengadu saya dengan Tatahmat ya. Iya, Tatahmat dekat-dekat saya ini, ya. Tatahmat ini ya. Ya jangan, Tatahmat itu sahabat saya, ya. Ya. Oke, ya. Ya. Ya, baik. Nah, Luis, saya pengen tanya, ketemu pembimbing berapa kali? Komunikasi ya, betul ya. MTA itu. Sering Tat. Oh. Seringnya pelajaran apa konsultasi? Sering ketemu apa konsultasi? Sering gitu loh. Konsultasi, Tat. Ketemu masih belum, Tat. Oh iya. Ya. Oke. Baik, sekalian. Oke. Nah, ini kangkung tolong diganti loh ya ini. Aduh. Ya, siap. Saya ngabes itu juga, jauh nih. Ya sama-sama sayur, kan enggak enak masuk sawi bawahnya kangkung kan gitu ya. Iya. Sering namanya ada sama kan. Sering daun tangan. Kenapa ya? Untung kamu yang uji saya dengan Tat Heru. Kalau mempas Ustazah Tias tidak mau kamu nak. Kasihan saya kamu ya. Bisa ngulang tahun depan. Ya. Oke ya, revisiannya itu dibaca dengan baik. Saya share nanti ya, saya kirim ke grup ya. Ya, Nanda Luis ya ambil punyanya Nanda Luis saja ya. Terus ya yang lain tidak usah diambil lah ya, itu kan ya. Karena ini jadikan satu dengan saya revisiannya. Ya. Tolong ya. Dan revisinya Tat Heru tadi dicatat dengan baik. Ya. Ya, Tat Heru tidak mau nanti tanda tangan. Ya, oke. Siap. Mungkin hanya itu Ustaz Heru dari saya. Ustaz Heru ada Ustaz Heru sementara itu ya. Terus saya serahkan Tat Heru. Terima kasih Sajun. Baiklah sekalian, ini waktu terbatas. Saya terakhir cuma pengen menguji. Tolong jelaskan variabel bebas terikat sama variabel apa tadi kontrol nih. Tolong jelaskan ke saya variabel tadi. Variabel. Dalam penelitian ini Luis bilang ada variabel apa tadi banyak tadi? Variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Nah, di penelitian ini variabel bebasnya apa? Kontrolnya apa? Variabel independen atau variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi. Ya, nggak usah dibaca itu, cuma di TA ini. Di TA ini apa variabel bebasnya? Oh, variabel bebas dari penelitian ini adalah ikan lele. Di dalam variabel bebasnya ikan lele. Terus? Di dalam limbah air kolam lele terdapat kandungan amonia. Salah satu cara yang lebih efektif untuk mengetahui kandungan amonia dalam kolam adalah dengan menggunakan sistem aquaponik. Sistem aquaponik merupakan kombinasi sistem aquakultur dan hidroponik. Ya cukup. Variabel bebasnya ikan lele. Variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya itu variabel terikat dari penelitian ini adalah tanaman sawi. Penelitian memilih tanaman sawi sebagai hidroponik karena tanaman sawi sendiri sangat menyukai tanah yang mengandung humus. Iya. Variabel kontrolnya? Variabel kontrol dari penelitian ini adalah pengamatan air kolam dan pengamatan tanaman. Iya. Aduh, bebasnya ikan, terikatnya sawi. Ikan sawi berhubungan ya? Kan kotorannya ikan tadi itu maksudnya? Ya. Oh, ya. Saya kurang begitu detail, tapi saya lihat Luis bisa jelaskan apa enggak gitu. Ya sudah, insya Allah Luis itu dari kami. Terima kasih sudah mengikuti ujian ini sebagai prasyarat kenaikan ke kelas 3. Ustadz berharap Anda bisa naik ke kelas 3 dengan lancar. Revisinya segera digarap. Nobody's perfect. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita berusaha. Saya terus terang kaget yang dipegang sama yang dibaca Luis kok enggak sama. Ini bahaya ini. Ya. Tidak pada itu namanya. Gimana?
nanti Luis nuduh kita ngantuk, Tat. Nah, iya, Tat. Bisa takut memutar balik fakta dia, Tat. Oh. Iya, saya sudah tidak tidur semalaman. Nah, gara-gara Iya, iya, benih kertas dalam HP. iya. Baik, Bener. tadi nih Ya sudah. Itulah Luis, ya, ya. Ya, Tat, ya. Oke. Ya, terima kasih Sajun. Baik, Nanda Luis. Terima kasih. Silakan Nanda Luis diakhiri presentasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilkan Afan ya. jarang juga saya. Takut Luis ngalak skripsi, Tat. Nah, iya, Tat. Lah, saya aja tuh bita dapat. Saya ini yang temin melon bita dapat ini. Ini budin saya ini, Ustaz. Daftar pustaka cek genaan, Tat. Banyak, Tat. Iya. Padahal Jadi tidak semuanya dikutip. pertanyaannya beda. Saya Iya, selalu Tat. banyak, Better kayak itu. mengoreksi atau Ya. Kita tonton ketak tahmat itu aja. saya juga kurang begitu menguasai penelitian yang semacam ini. Tinggal satu tadi ya, Avannya. Afan. Ini masalah kayak ini. Mon Luis ada 8, Avan ada 7 di catatan saya. Aduh. Berarti Ustaz Jun dulu dah, nanti baru saya. Nah, ini kayak Ini pengujinya telepon saya tadi. istilah Oh, istilah asing. Titip, motorok kan ujinya. nyam. Oh lah. Ini juga nih. Mana Mak Abid Afan? Data ini dari mana? Dipanggil. Maksudnya tentang ada yang menyampaikan bayar juga ke yang itu. Halo? Tidak ada. Ya. Kamu tidak mencantumkan sumbernya di bawah sini, langsung dikasih linknya. Dari siapa? Lalu di sini saya tulis di catatannya, latar belakang ini belum menyinggung desa yang kamu maksud. Desa apa tadi? Desa apa itu? Gonggongan apa? Gonggongan lor ya? Apa? Ada desa Monggo. Sudah. Jadi ini nanti Sehingga ini saya diperbaiki. Wah, Mak Abid Afan nih. Dari cara masuknya udah lama nih.
Selamat datang Nanda Afan Samudra. Dipersilakan Afan, coba di apa namanya, diturunkan sedikit apa namanya kameranya. Takut tak pakai seragam. Oh ya, siap. Sudah pakai seragam. Lah gitu kameranya gitu ya. Foto dulu, foto tuh. Ya. Tangannya ke atas. Tangan satu. Tangannya ke atas. Ya, sip. 3. Sip, belum tuh 2 3. Nah, dah satu. Ya, sip. Tidak ada kriterianya. Nanda, apa namanya? Matanya agak melek sedikit Nanda. Enggak seketon dulu. Ya jadi mantelik Emang gini Ustaz. Oh ya, silakan Nanda dipresentasikan karyanya ada. Ustaz, kalau nggak bisa masuk Zoom lewat laptop Ustaz. Lewat apa ini Nanda? Berarti PowerPoint-nya nggak bisa tampil ya berarti? PowerPoint enggak ada ya Nanda ya? Kalau di sininya ada Ustaz. Di laptop. Tapi tidak bisa ditampilin. Oh, gimana Tad Heru ini? Tad Heru apa suruh ke sekolah saja? Coba HP-nya diarahkan ke laptopnya, mungkin kelihatan slide-nya coba. Kayak tadi. Nah, agak diarahkan gitu. Nah, gitu dah enggak apa-apa dah, agak dekat. Wah, tapi pelengan dia sih ngambus nih. Iya, dah usah dah. Anu kamu presentasi dah. Ayo dah. Baca saja Ustaz. Baca aja. Iya, tapi wajahnya kamu harus kelihatan. Oke Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak ke bawah sedikit anunya, kameranya. Ya gitu. Kameranya diam. Taruh dah kameranya itu. Kamu yang